Jadi setelah akhirnya saya keluar dari konsultan, kemudian akhirnya saya buka lagi buat proposal lagi, kumpulkan dana kawan-kawan, buka usaha jamur lagi. Dan ini memang betul akhirnya kesalahan berikutnya terulang lagi dan akhirnya bangkrut lagi itu. Ya kan, saya akhirnya berpikir ini apa sih masalahnya gitu kan. Ini kok gagal aja. Saya sampai harus telepon orang tua saya lagi. Saya sampai bilang, "Ma, kalau mama masih ada dendam karena nggak mau ngikutin omongan mama waktu itu, minta maaf lah gitu." Saya sampai nangis juga cerita waktu itu, minta tolong dimaafin. Tapi alhamdulillah memang Allah waktu itu ngasih jalan juga bahwa di waktu itu kalau nggak salah di Antv waktu itu Ustadz Yusuf Mansur itu kan sering ceramah tentang wirausaha. Nah, ibu saya itu tiap pagi dengerin itu dan alhamdulillah itu membuka pintu hati ibu saya untuk akhirnya, "Oh, udah nggak apa-apa kok mama, udah nggak apa-apa," katanya, mau kerja apa aja nggak masalah, rezeki udah ada yang ngatur gitu. Nah, itu akhirnya buat saya tenang. Kemudian akhirnya setelah kita usaha jamur gagal lagi, saya akhirnya kuliah lagi, ngambil S2. Saya pengen cari jawaban kenapa saya gagal aja ini kan. Nah gitu, dan kemudian akhirnya di tahun 2014 saya hubungi kawan saya ya, yang baru jumpai tadi ya, "Bang, ini gimana jualan madu abang?" gitu saya bilang kan. "Oh bagus bang, apalagi ada Facebook sekarang." Waktu itu kan mulai Facebook mulai ini 2014, "Bagus bang, ini penjualan jadi enak katanya dengan ada sosmed katanya." "Saya maulah bang jualan madu," waktu itu saya bilang. Nah jadi akhirnya kita ditunjukin sama beliau di mana beli madu ya kan. Nah kita mulai dan saya mulai waktu itu memang dengan 100.000 rupiah. Saya ingat betul tuh modal awal 100.000 rupiah. Saya belikan 2 botol, jual laku, beli, jual laku begitu. Ya kan? Itu di tahun 2014 dan di tahun 2015 awal saya buat proposal lagi. Ini usaha bagus, mau saya scale up lagi. Saya buat proposal, waktu itu saya dapat dana 22 juta. Kemudian itulah akhirnya saya buat website refillmadu.com. Kemudian saya mulai nambah stok, mulai nambah ini dan seterusnya. Dan setelah 2 tahun usaha ini menguntungkan, ya dana investor itu kembali itu kalau nggak salah saya plusnya itu hampir 50% 2 tahun kerjasama. Jadi mereka yang invest 1 juta itu baliknya hampir 1,5 juta lah, ya kan? Terus gitu. Nah akhirnya dan habis itu saya nggak buat proposal lagi. Saya pikir udah cukup lah modalnya, saya jalankan apa yang ada ini dulu, ya dengan modal yang ada. Kemudian beberapa tahun kemudian saya berpikir kayaknya harus keluar dari rumah karena waktu itu masih usahanya di rumah. Saya harus keluar dari rumah karena udah mulai nggak nyaman, malam-malam orang datang, ya kan, 9 malam orang datang gitu, udah nggak nyaman, kayaknya harus sewa toko gitu kan. Nah untuk sewa toko kayaknya uangnya nggak cukup. Nah itu kan akhirnya udah saya nggak lama dari itu ada kawan istri, "Bang aku ada uang, boleh nggak aku join ke usahanya?" "Oh boleh, kebetulan kita membuka toko." Udah akhirnya dia suntik dana ke kita bisa sewa toko yang awalnya di sana ya, sekitar 1 kilometer dari sini. Kecil cuma 2x4, ya kan. Kalau masuk 3 orang penuh lah ada itu. Nggak kayak gini kan. Nah kemudian akhirnya kita jalan situ setahun kita pindah ke sini. Awalnya satu yang ini aja, ruangan ini aja, ya kan. Kemudian berapa bulan kemudian kita sewa lagi yang sebelah kan kosong, langsung kita ambil lagi. Dan sekarang juga nambah ada di rumah di belakang untuk gudang madu gitu kan. Ya alhamdulillah yang dari 100.000 rupiah itu sekarang ya berkembang jadi karyawan ada 16 orang. Nah, seperti itu dia. Nah itu dia. Jadi akhirnya memang sampai istri bilang juga gitu, "Kalau tahu dari dulu madu begini, kenapa nggak dari dulu kita jual madu ya," katanya gitu kan. Tapi emang ya itulah jalan Allah ngasih sama kita kan. Jalan Allah ngasih sama kita bahwa yang semua kita lakukan dari awal dulu sampai 2008 sampai 2018 ya, sampai akhirnya 2018 itulah kita mulai kelihatan hasil ya. Itu semua itu rangkumannya itu di akhir ini. Tinggal gimana kita sebenarnya sedikit bersabar aja. Ya, seperti saya sampaikan tadi bahwa mulai dari 100.000 tadi itu modalnya bukan 100.000 sebenarnya, tapi dari yang sebelum-sebelumnya yang gagal sampai puluhan juta, mungkin ratusan juta. Karena kawan saya mungkin gajinya udah 5 juta, ada yang 15 juta. Kalau saya seperti mereka waktu itu, mungkin saya ya mungkin punya gaji yang sama dengan mereka kan. Tapi itu nggak saya lakukan, tapi itulah biaya belajarnya. Ya, biaya belajar yang Allah memang harus saya lewati ya setelah 10 tahun. Ya alhamdulillah akhirnya memang Allah tunjukkan jalannya ketika kita jual madu ini. Ya, pertama mulai dari ya kita bisa beri manfaat buat kawan-kawan, karyawan kita ada 16. Kita juga punya cabang di Bogor. Jadi untuk pembeli dari Jawa udah bisa diambil dari sana sehingga akhirnya untuk mempermudahkan. Nah, kemudian
eh, pada akhirnya ya kan itu semua adalah apa ya, bagian yang memang harus dilewati ya, proses itu memang harus dilewati ya. Kalau memang hari ini kawan-kawan merasa sulit, ya itu lewatin aja, karena kalau udah lewat artinya kapasitas kita tuh artinya akan membesar ya. Kalau kapasitas kita membesar maka rezekinya jadi makin banyak. Kenapa kita masih kecil hari ini? Boleh jadi ya wadah yang kita bawa untuk nampung rezeki Allah itu kecil. Karena ada yang bawa gelas, ada yang bawa ember, ada yang bawa baskom, ada yang buat danau dia. Ya kan? Karena rezeki itu kan unlimited. Tinggal bagaimana kita nampungnya sebanyak apa. Nah, sebanyak apa kemampuan kita menampung itu sebanyak apa kapasitas diri. Kapasitas diri itu terbentuk dari apa? Dari pergaulan, dari belajar kita, dari pengalaman kita yang kita jatuh bangun ini, itu semua yang memberikan menempa kita, memperbesar kapasitas diri kita. Nah, seperti itu dia. Ya, jadi kawan-kawan yang hari ini masih berusaha, masih punya tanggungan, punya hutang dan sebagainya, percayalah bahwa itu akan kita lewati. Yang penting kita fokus, konsisten, jangan mudah menyerah, ya, dan tetap bergantung sama Allah. Ya, bahwa semua ini akan manis pada ujungnya, hanya masalah waktu aja sebenarnya. Hanya masalah waktu. Ya, jangan sampai kita menyerah di tengah, karena kalau nyerah ya nggak dapat apa-apa, ya, nggak dapat apa-apa dan ya cuma sampai situlah dia. Tapi kalau kita terus, insya Allah akan Allah beri tunjuk jalan dan akhirnya kita akan menemukan jalan yang kita harapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.